Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Nur Aziz, Sarjana Pendidikan Magister Akuntansi, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu filsafat, dan juga rekan-rekan yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan oleh Allah SWT untuk melakukan aktivitas belajar. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5, Akuntansi 3A, akan mempresentasikan tugas yaitu bab epistemologi, makna, dan kebenaran. Sebelumnya, saya Indi Lutfianti sebagai moderator NIM 1903101052 dan juga rekan saya terdiri dari Sylvia Meilina NIM 1903101050, Anisha Perwitasari NIM 1903101056, dan juga Rafina Aji NIM 1903101063. Sebelum presentasi dimulai, saya mempunyai sebuah quotes. Orang bijak mengatakan, pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan ke kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan presentasi, akan sharing kepada rekan-rekan, mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Meilina, NIM 1903101050. Di sini saya akan menjelaskan tentang epistemologi, makna, dan kebenaran. Pengertian epistemologi yang pertama, epistemologi sering disebut theory of knowledge atau teori berdasarkan pengetahuan yang berhubungan dengan konsep, sumber, kriteria pengetahuan, dan jenis pengetahuan. Yang kedua, epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem yang berarti pengalaman dan berasal dari kata kerja episteme yang artinya menundukkan, menempatkan, dan meletakkan. Dan arti dari logos yaitu perkataan. Yang ketiga, definisi epistemologi, cabang-cabang ilmu filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber atau struktur, metode, dan sahnya validasi pengetahuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indi Lutfianti, NIM 1903101052, akan menjelaskan mengenai pentingnya makna. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi. Kita seringkali mendengar kata definisi. Lalu apa sih arti dari definisi tersebut? Definisi memiliki arti, yaitu suatu pernyataan yang memberikan arti pada sebuah kata ataupun frasa. Lalu, apa sih tujuan dari definisi? Dan definisi memiliki tujuan yaitu untuk memberikan sebuah batasan atau sebuah makna pada sebuah istilah sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bagi masyarakat secara global. Di sini saya memiliki satu contoh kata, yaitu kata ayah. Nah, kata ayah ini memiliki arti yaitu orang tua laki-laki. Kata orang tua ini merupakan genera atau disebut juga dengan istilah jenis. Lalu, kata laki-laki merupakan differentia atau disebut juga dengan istilah sifat pembeda, seperti itu. Selanjutnya, adapun jenis-jenis definisi. Salah satunya yaitu definisi nominal. Apa sih definisi nominal tersebut? Definisi nominal merupakan sebuah kerangka definisi yang sangat sederhana dan hanya sementara, karena pada ini menjelaskan arti dari etimologis atau sinonim dengan beberapa konsep yang akan dijelaskan. Selanjutnya yaitu makna. Nah, makna ini merupakan arti atau maksud yang tersimpul dari suatu kata. Dan makna sendiri memiliki 3 corak. Yang pertama yaitu sintaksis, yang kedua yaitu semantik, dan yang ketiga yaitu pragmatik. Nah, yang pertama yaitu sintaksis. Nah,
Sintaksis ini merupakan ilmu tata bahasa yang mempelajari tentang susunan kata dengan kata lain sehingga membentuk suatu frasa, klausa, maupun kalimat. Lalu, 4 macam alat sintaksis meliputi urutan, bentuk kata, intonasi, dan kata tugas. Informasi semantik dibutuhkan dalam sistem informasi manajemen agar tidak terjadi keracunan dalam penafsiran. Yang kedua, yaitu semantik. Semantik ini merupakan ilmu tentang makna kata, frasa, maupun kalimat dalam sebuah bahasa. Dan yang terakhir yaitu pragmatik. Pragmatik adalah syarat-syarat yang mengakibatkan serasi tidaknya pemakaian bahasa dalam komunikasi. Pentingnya kesesuaian antara kalimat-kalimat yang diujarkan oleh pengguna bahasa dengan konteks tuturnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Pulitasari, NIM 1903101056. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang paham koherensi. Secara singkat, paham koherensi mengatakan bahwa suatu promosi cenderung benar jika proposal-proposal tersebut dalam keadaan saling berhubungan dengan pengalaman kita. Jika makna yang dikandung dalam pernyataan tersebut berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti bagaimana caranya kita mengatakan bahwa seseorang berbohong dalam banyak hal atau tidak, jawabnya dengan jelas menunjukkan bahwa apa yang dikatakannya tidak cocok dengan hal-hal yang telah dikatakannya atau dikerjakannya sebelumnya. Bisa dilihat bahwa kita akan membahas 3 poin dalam slide ini, yaitu yang pertama, epistemologi idealisme dan paham koherensi. Yang kedua, hukum-hukum keadaan saling berhubungan. Yang ketiga, proposisi-proposisi dalam keadaan saling berhubungan namun sehat. Langsung saja kita ke poin pembahasan yang pertama, epistemologi idealisme dan paham koherensi. Penganut idealisme juga melakukan pendekatan masalah tersebut melalui epistemologinya. Karena praktek sesungguhnya yang kita kerjakan tidak hanya menunjukkan bahwa ukuran kebenaran ialah keadaan saling berhubungan, melainkan juga jawaban terhadap pertanyaan, apakah hanya yang kita ketahui? Hal ini memaksa kita untuk menerima paham tentang kebenaran di atas. Yang kedua, hukum-hukum keadaan saling berhubungan. Yang dimaksud oleh penganut idealisme dengan keadaan saling berhubungan itu, Bradley mengemukakan 2 ciri pokok, yaitu yang pertama, adanya keharusan bahwa semua fakta terangkum dan ide-ide tidak mungkin saling berhubungan jika ide-ide itu hanya merupakan bagian-bagian dari kebenaran seluruhnya. Misalnya, jika kita mengetahui bahwa tanah basah dan juga mengetahui bahwa langit berawan, maka kedua ide tersebut belum cukup menunjukkan adanya keadaan saling berhubungan untuk menetapkan bahwa hujan akan turun. Kedua, keadaan tersebut mungkin ada, namun bisa saja hujan tetap tidak turun. Ini menggambarkan bahwa agar ada kebenaran, perlu ada 2 sistem yang bersifat mencakup, yang di dalamnya ide-ide saling berhubungan. Kedua ide-ide tersebut harus teratur secara laras dan tidak mengandung kontradiksi. Dengan memakai sistem ukur, pengertian tentang ketertiban yang laras dapat digambarkan secara lebih baik. Kenyataannya, atau dan karenanya, kebenaran oleh para penganut idealisme digambarkan sebagai sistem kebenaran yang tidak terdapat kontradiksi. Dan poin yang ketiga, proposisi dalam keadaan saling berhubungan namun sehat. Dalam poin ini kita dapat mengambil contoh peramalan untuk kehidupan kita sehari-hari. Peramalan meliputi penjabaran atau proposisi mengenai peristiwa-peristiwa yang tidak dilukiskan dalam sistem tersebut. Jika peristiwa-peristiwa yang dilukiskan di dalam sistem tadi dapat diamati, maka peramalan ini telah diverifikasi. Ini tidak berarti bahwa keadaan saling berhubungan itu terkadang-kadang tidak merupakan ukuran yang sangat berharga tentang kebenaran. Perkenalkan, nama saya Rafina Aziz Septiana, NIM 1903101063. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari slide sebelumnya. Teori kebenaran korespondensi. Teori kebenaran korespondensi adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju. Misalnya, jika saya mengatakan di luar hawanya dingin, maka hal itu benar jika di luar sungguh-sungguh hawanya dingin atau jika keadaan dingin di luar itu merupakan fakta.
Contoh lainnya adalah ibu kota Indonesia adalah Jakarta, maka hal itu benar jika Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Itu semua adalah teori kebenaran korespondensi. Teori kebenaran korespondensi terdiri dari makna sesuai. Makna sesuai yaitu jika fakta-fakta itu sendiri merupakan ide-ide, maka terdapatlah makna-makna yang berhubungan dengan makna-makna yang lain, atau ide-ide yang berhubungan dengan ide-ide koherensi. Yang kedua, ada kesesuaian di antara esensi-esensi. Keterangan Rogers tentang kebenaran yang didasarkan atas esensi berbunyi, setiap esensi mempunyai dua segi, yang satu terdapat di dalam objeknya, dan yang lain sebagai makna. Segi esensi yang berupa makna bersifat kewajiban, dan suatu pencerapan kita secara diam-diam mengenal esensi yang termasuk objeknya maupun apa yang dimaksud oleh esensi tersebut. Yang ketiga adalah simbol sebagai perantara. Suatu simbol harus berlaku semacam perantara antara apa yang ditunjukkan dalam keadaan sesungguhnya dengan esensi atau makna yang terdapat di dalam pikiran seseorang pendengar atau pembaca. Dan yang terakhir ada kesesuaian di antara bentuk-bentuk kata. Dalam bentuk-bentuk kata, dari subjek dalam perangkat keadaan tertentu yang mengandung unsur-unsur yang terdapat di dalam makna yang dikandung oleh kata-kata. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paham-paham empiris dan teori praktisme. Yang kesatu ada paham-paham empiris. Paham-paham empiris adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Dua ciri pokok empirisme yaitu mengenai teori tentang makna dan teori tentang pengetahuan. Teori makna dinyatakan sebagai teori tentang asal pengetahuan, yaitu asal-usul ide atau konsep. Sedangkan teori pengetahuan menyatakan bahwa semua kebenaran adalah kebenaran posteriori, yaitu kebenaran yang diperoleh melalui observasi. Dan yang kedua adalah teori praktisme. Teori praktisme adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Benar tidaknya suatu dalil atau teori tergantung kepada faedah tidaknya dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.